Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana bertemu kembali dalam acara channel YouTube Buya Pasaman Timur. Perkenalkan bersama saya Ustazah Ai Rohayati, insya Allah yang akan mengajak pemirsa semuanya untuk memahami lebih dalam pemahaman bersama di YouTube Buya Pasaman Timur ini, yaitu dalam channel YouTube Buya Pasaman Timur. Insya Allah baik, sebelum kita mulai, kita membacakan salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, apa kabar pemirsa semuanya? Insya Allah semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Amin, insya Allah. Insya Allah. Baik pemirsa semuanya, penikmat channel YouTube Buya Pasaman Timur, saya akan memperkenalkan guru mursyid yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Buya? Insyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah, bahagia bisa bertemu kembali Amin. dengan Buya. Semoga Buya selalu sehat dan bahagia beserta keluarga. Insyaallah, insyaallah, alhamdulillah. Juga pemirsa, kita ditemani seperti biasa oleh Pak Imam UU Utari selaku jamaah daripada Buya Pasaman Timur. Insyaallah. Apa kabarnya Pak Imam UU? Insyaallah. Insyaallah, alhamdulillah. Baik Pak Imam UU, kita akan menanyakan, kita akan bermujakarah bersama mursyid kita mengenai banyak di luar sana umat kebingungan. Ya, di dalam makna di dalam tasawuf ini kok bisa menjadi aku. Nah, ini ya kan? Kok bisa gitu? Dalam maknanya itu bisa jadi aku itu dari mana? Kita mungkin menyampaikan kebingungan umat. Nah, sekarang ada mursyid nih yang akan membantu menjawab pada kebingungan umat. Insya Allah kita bersama-sama ya langsung untuk menanyakan kepada mursyid kita. Baik Buya, bagaimana makna daripada itu bisa jadi kata aku? Nah, karena kalau di tasawuf itu kan itu aku. Iya. Nah itu maknanya seperti apa? Dan bagaimana perjalanannya, prosesnya? Iya. Nah, insyaallah silakan. Ya. Baik. Jadi begini. Di dalam penamaan objek dari ibadah itu adalah pernyataan adanya Tuhan, ya, dengan sebutan aku.
memang kalau kita lihat dari sisi iman, ini sebuah pernyataan, ya, sebuah pernyataan dan tidak berdampak kepada keingintahuan karena sudah ditutup dengan iman. Tapi surat Al-Mu'minun ayat 1, beruntunglah orang-orang yang beriman. Afqalala fil mu'minin. Ini inti pokoknya lah ya untuk kebenaran. Orang yang berpikir dia akan ingin tahu siapa Tuhan. Tapi kalau kita tidak berpikir, bagi kita itu cukup kata-kata saya. Mungkin batasan iman, ya. Tapi bagi kita yang berpikir, kita ingin tahu. Untuk merealisasikan rasa, kecintaan, sayang, sehingga membutuhkan Tuhan menjadi kedamaian bagi hati. Nah itu orang pasti berpikir untuk mencari. Nah, ingin tahu. Tapi kalau kita tidak ingin tahu, oh ya sudah, ada yang mengaku Allah, ya kan? Nah, itu apalagi dibatasi dalam Al-Quran, jangan engkau bertanya tentang ruh, ya kan? Itu adalah kuasa Tuhan. Tetapi waktu kita menunaikan kewajiban berpulang kepada rahmatullah, ruh ini malah jadi penentu. Ini kalau kita tidak mengikuti sarannya Rasulullah. Apa sarannya? Syariatul hulul haqiqah. Syariat kujadikan hulul haqiqah, berdasarkan hakikat, untuk menuju hakikat. Hakikatul hulul tarekah. Seperti itu gaya perjalanan-perjalanan Nah, yang berikut tarekatul ulul ma'rifah. Jadi semuanya itu harus berjalan. Din, dal alif nun tadi, ya. Nah, pemahaman kata aku muncul dari pernyataan dua. Pertama adalah pengakuan. Kita anggap sekarang dulu ya, artinya memang aku. Nanti saya terangkan kenapa artinya aku. Ya, aku Allah, hu Allah. Nah, Allahu, Allah itu aku. Nah, berarti ini dua sumber, insyaallah, yang berupa pengakuan, ya, yang berupa kedua pernyataan. Yang pengakuan hu Allah, aku Allah, itu pengakuan, ya. Nah, di pernyataan Allahu, Allah itu aku. Contoh kita azan, Allahu akbar, Allahu akbar, terus berarti sudah ada pengakuan, pernyataan, ya kan? Nah, di saat kita beribadah kepada Allah, terbalik, Allahu, aku Allah. Berarti ada perbedaannya. Ada. Di saat beribadah dengan tidak, itu juga maknanya sudah berbeda. Hu Allah, pengakuan sa'adiyah namanya. Tidak langsung, karena ada yang mengaku. Ya. Tapi Allahu itu tergolong syahadah, langsung, Allah itu aku. Nah, batasan iman dan ilmu. Nah, persoalan pertanyaan tadi, kenapa artinya aku? Nah, betul sekali Bu, ya. Itu yang kami belum pahami, terutama di warga desa kami di Ayatul di daerah Tasikmalaya. Di situ masih banyak yang belum memahami tentang hu itu adalah kalau di makom tarekat adalah aku, pengakuan aku. Nah, sementara di situ kalau dilihat dari huruf hijaiyahnya ada kata ha. Nah, apakah itu datangnya dari mana Bu?
usulnya seperti itu. Ya. Ketuhanan itu memiliki dua jalan. Ya. Jalan dikatakan tajalli sirullah. Itu adalah Allah itu aku. Subhanallah. Yang kedua jalan tajalli Allah. Bukan tajalli sirullah, tajalli Allah. Nah, aku Allah. Nah, ini yang menimbulkan aku Allah ini ada di tajalli Allah. Ya. Tajalli Allah itu menimbulkan kata aku. Makomnya tasawuf lah. Ya, meskipun tasawuf itu tertingginya adalah tauhid. Ya, tapi tasawuf itu tarikatul ilallah. Dia jalan menuju Tuhan. Ya kan? Ketemu dengan kata hu Allah. Dalam arti aku Allah. Nah, ini saya menerangkan itu dulu dua macam. Yang kedua itu Allahu. Nah, ini tajalli sirullah. Kenapa tajalli sirullah? Hu tidak berartikan aku lagi. Ini tajallinya sirullah. Hu adalah sebuah gema halus batin murni diri sejati. Itu yang sirullah. Ya. Tapi tidak berupa sebuah kata. Tapi sebuah tajalli gema. Pengakuan di dalam diri. Sirullah itu gema. Dan itu wajib diakui. Karena itu pernyataan Allah itu aku. Nah, jadi Allah itu aku. Izin Bu ya, kalau pernyataan Allah itu aku, berarti dirinya yang mengaku. Oh tidak, kita tidak dimaujudkan dulu. Oh. Ini antah berantah. Oh gitu. Ya. Nah, antah berantah ini. Aku, Allah itu aku. Berarti ini sudah menuju ke sejatinya. Ya. Nah, kata mendatangkan gema. Gema bertajalli pada hayat. Kan gitu. Nah, artinya gema halus batin murni adalah hu diri halus. Nah, gitu ya. Diri halus. Gitu. Ini biasanya azan kedua dipanggil. Kalam kedua. Kalau kalam pertama Allah hu Allah. Nah, kan? Nah, itu adalah memanggil zahirnya tajalli Allah. Contohnya apa? Orang datang ke masjid nggak ada yang meninggal. Tapi kalau Allahu yang memanggil, itu pergi untuk selamanya. Nah, gitu ya. Iya, itu namanya telah dipanggil, kan gitu. Telah berpulang. Tapi di azan nggak ada yang mati orang, nggak ada yang meninggal. Ya, karena tajallinya Allah. Tajalli Allah adalah zat memanggilnya, dipanggil oleh sifatnya sendiri, kan gitu. Nah, hu. Nah, kalau hu itu kenapa berartikan aku? Karena di saat kata sebelum menjadi gema, kata ini sudah keluar. Ya. Kenapa hanya hu, ha dan u kok jadi aku? Betul nggak? Nah, kita kupas nih. Ya. Ha dan u. Nah, kita bahasa hijaiyah dulu ya, hijaiyah. Nah, ha dan u. Ha bulat, makomnya adalah mim. Ya kan? Jadi kalau kita kenal bismillah itu ada empat lubang. Antara ha dengan mim sama aja lubang. Ya? Allah ha lubang. Mim Rahman juga lubang. Rahim itu lah 4 lubang bismillah. Nah, gitu kan? 4 titik dalam bismillah. Hu, ha dan u
Ya, kenapa bisa dibaca hu? Karena ada desahan halus. Nah, itu adalah hayat, menandakan yang diucapkan itu hidup. Ya, berarti ha alif kasroh i tersembunyi hilang, baru alif domah u. Berarti sudah menjadi mim alif mim. Nah, sementara u pada ha u tadi dia sir, tidak terlihat. Ya, dia tidak terlihat, berupa persembunyian batin. Jatuhnya nun, karena alif kasroh i tadi menunjukkan nun hidup. Nah, maka terdapatlah huruf di antara huruf. Hu melahirkan 3 huruf. Hu tadi melahirkan 3 huruf. Pertama, ha berubah jadi mim. Hijaiyah dari ha adalah mim. Iya. Ya? Insyaallah. Nah, di antara ha dengan u ada napas yang mengatakan ada u. Iya. Nah, kan ada napas. Ya? Betul sekali, Pak. Ada hayat. Maka lahir alif domah alif kasroh i. Iya. Nah, untuk u ini sir, batin, tidak terlihat. Maka jatuh nun. Nun itu artinya hayat. Hayat, ya. Karena ada alif, hayat dia hidup. Iya. Min adalah hakikinya aku. Subhanallah, rupanya segitunya Bu ya. Nah, 3 himpunan ini. Terjawab. amin. Ya. Iya. Rabbil alamin, rahmatan fil alamin, al-amin itu keakuannya. Subhanallah. Tadi dikatakan aku. Nah, itu aku. Tapi hu adalah tajali gema. Yang punya tajalli gemah. Tidaklah huruf, tidak berupa kata, tetapi berupa tajali batin murni. Batin murni itu dinamakan hayat. Makanya semua yang hidup dari batin adalah hidupnya aku. Subhanallah. Sampai segitunya Ustazah. Ternyata. Jawab ya Pak Imam. Iya, tidak penasaran Iya. yang jadi permasalahan daripada umat. Seringkali kita mendengar ya yang sudah Buya jelaskan tadi, bahwa itulah tadi aku tadi prosesnya seperti itu. Iya. Insya Allah. Silakan Pak Uu, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Mursid. Silakan. Insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya kepada guru kami, kita guru besar yaitu Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi di Makom Majelis Dzikir Ma'rifatullah Yayasan Mubarakah ya, insyaallah. Mengenai pertanyaan tadi dari kami semua, bahwasannya aku telah terjawab oleh beliau guru mursyid kita Yani. Nah, sekarang ini itu makomnya, nah ini mengenai makomnya seperti apa Bu ya? Apakah makomnya makom seperti apa ya kita ini yang belum dipahami Bu ya? Mohon pertunjukannya Bu ya. Iya, kedudukannya Bu ya. Insyaallah. Jadi tajali dari gemahu menghidupkan hayat seluruh alam. Ini adalah makomnya hayat. Tanpa aku tidak mengaku nyawa, tapi aku adalah hayat. Nah, kira-kira gimana? Ya kan? Tanpa yang hayat semua tidak hidup. Ya, berarti kan tanpa hayat tidak hidup. Tapi aku bukan ruh. Iya. Tapi aku bukan ruh. Tetapi tanpa aku semua tidak hidup. Nah, ini yang dikatakan hayat. Kedatangan aku di dalam keakuanku ini disebut dengan dua kodrat. Dua kodrat ini seperti tajalli Allah, tajalli sirullah. Ini kemana tajalinya? Tajalinya kepada keakuanku.
yang disebut dengan Hu Allah. Nah, jadi kalau jelasnya kita akan melihat Asmaul Husna. Keakuan ada pada asma Allah, ya kan? Nah, yang tidak berkodrat aku, tapi gema halus kepribadian tunggal dari Tuhan, ya, namanya gema tunggal, Hu, tapi tidak berupa kata, tapi menelan semua kata. Nah, ya, dia tidak berupa kata, tapi menelan semua kata. Nah, itu jatuhnya kepada ya, keakuan. Nah, maka di sini dikatakan Asmaul Husna, nama yang berasal dari aku. Husna itu wujud dan asma maujud. Karena ini adalah hak mutlak Allah, hak patennya aku, persoalan ketuhanan dengan Tuhan, yang Tuhan itu adalah aku. Kalau dah tidak ada aku, tidak akan ada Tuhan. Betul? Nah, tetapi ketuhananku ini ada menunjukkan aku. Di sini bertemu dua kata aku. Yang satu berwujud asma, berupa kata. Yang kedua bersifat hu, yaitu hayat, husna. Diketemukan hu dengan hidup, sin, hayat, namanya husna. Ya, gitu. Terjawab lagi ya. Terjawab Asmaul Husna tadi. Iya Ustaz, seperti itu rupanya perjalanan ternyata tidak mudah Ustaz. Iya. Ya, subhanallah. Selama ini ya kita kan hanya mengenal Asmaul Husna, dihafalin, yuk hafalin Asmaul Husna. Rupanya tidak seperti itu maknanya. Dahsyat sekali. Jadi pemirsa, pemirsa yang menikmati channelnya YouTube Buya Pasaman Timur, Asmaul Husna itu tidak asal kita katakan. Barusan kita mendengar bersama-sama bahwa perjalanan proses Asmaul Husna itu mempunyai makna yang sangat luar biasa. Kita ikuti terus. Baik. Ya, silakan Buya. Makanya Asmaul Husna, karena ini adalah peristiwa, bukan jabar atau sejarah, maka tidak dicantumkan berupa surat dalam Al-Quran. Betul kan, tidak ada surat Asmaul Husna? Tapi Al-Quran terbuat dari Asmaul Husna. Asmanya tulisan, husnanya tersirat. Begitu rupanya Ustaz, subhanallah. Banyak rahasia-rahasia yang terpendam di situ. Ya, gitu. Nah, jadi kalau orang-orang tua-tua kita, guru-guru kita dahulu, ini disebut dengan ilmu nahu. Nahu itu sama. Keakuanku, hu adalah aku. Nah, ini yang dikatakan hu Allah, Allahu. Gitu. Husna. Itu tadi. Ilmu nahu itu kan udah lama sebenarnya ya kita dengar. Karena berarti artinya sama maknanya. Betul. Cuman yang satu tersirat, yang satu tidak tersirat. Seperti itu. Iya. Nah, jadi munculnya gitu. Nah, maka dalam tasawuf diatur oleh syariat dan hakikat. Nah, hayatnya ada pada tarekat atau af'al, bergerak. Nah, sementara wujudnya terlihat berupa makrifat, bukan makrifat untuk melihat, tapi terlihat dalam wujud makrifat. Nah, gitu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, subhanallah. Ya, terima kasih sekali. Itu yang namanya terasa dalam syariat, bergerak aku dalam hakikat, terasa dalam tarekat, dan bergerak dalam tarekat, nyata terlihat dalam makrifat. Dalam makrifat. Nah, subhanallah. Itu yang dikatakan tubuh Tuhan dalam bahasa tasawuf.
Insya Allah. Nah, itu dikatakan dengan tubuh ilahi. Dia kan Tuhan ini dua. Ilaha Allah yang terlihat. Ilahi yang hayat hidup dalam tuh, di dalam yang punya nama. Insya Allah. Subhanallah. La mewakili dua alam tadi. Lam satu menjadi Allah, alif domah u sir menjadi u, aku. Nah, la, maka la berarti kan hakikat tasawufnya adalah aku. Maka disimpulkan, disatukan dua ini tadi, hu dan na tadi, nahu itu menjadi aku, ilah Tuhan, ilah nyata, Allah wujudku. Nah, seperti itu. Ternyata ke situ. Gitu. Oh ya Allah. Subhanallah. Silakan. Jadi Buya, terlihat itu makrifat. Selama ini kan makrifat itu memandang. Rupanya makrifat itu terlihat, pemirsa. Begitu ya, Buya? Iya. Karena ada kebebasan yang diberikan Tuhan. Pertama, bebas memberi nama. Artinya bukan menggantikan Allah. Allah itu masih diberi nama. Alif pada nyawa, lam pada gerak sifat, lam kedua adalah wujud, ha adalah gerak. Itu adalah kodrat alam. Tapi alam ini bernama lagi. Nah, ini yang dikatakan wasilah. Wasilahnya diberi nama oleh ibu kita. Sebagai apa? Sebagai tanda. Hanya tanda. Tanda sampai ke batu nisan. Betul. Nah, nanti kalau orang, kenapa jadi tanda? Begitu dia ziarah, lah anak saya dikubur kemarin di mana ya? Benar. Artinya tanda itu untuk mengingat. Untuk mengingat. Ya. Nah, maka dikatakan dalam ejaan tasawuf, siapapun namamu itu adalah namaku. Nah, gitu. Siapapun namamu itu adalah namaku. Subhanallah. Nah, itu dari hu tadi. Insya Allah ya, berarti itu ada sebuah tanda Bu ya. Tanda. Untuk mengingat Untuk mengingat. nama yang diberikan oleh orang tua. Nah, Subhanallah. kenapa saya bilang mengingat sebagai pengingat? Dan dikatakan zikir itu apa sih? Zikir itu pengingat. Betul. Ya. Kalau dikatakan mengingat itu al-zik, ya. Alam pengingat. Alam pengingat jatuhnya kepada na. Nah, ya, kalau Rabbi alamin Rabbi. Kalau kamu merindukanku, lihatlah dirimu. Subhanallah. Ya kan? Kepada Nah. berarti ada makom-makomnya juga di dalam mengenal Allah tadi. Betul sekali, Ustazah. Dalam Betul. keakuanku tadi itu. Betul. Betul sekali. Jadi ada lagi yang menjadi salah paham. Nah, iya. Ya kan? Salah paham kebanyakan saya dengar di YouTube atau di TV. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau ini dijadikan dalil sunnah, itu namanya hurufnya sudah salah. Sudah salah berarti. Ya. Nah, apa hurufnya? Man arafa nafsahu. Di situ ada kata hu. Iya. Berarti diriku. Ini dia kenal aku enggak? Iya. Ya kan? Nah, kan salah paham. Betul sekali. Nah, kalau ini adalah diri tanda. Tapi man arafa nafsahu itu bukan tanda. Bukan. Nah, Tapi sesuatu yang harus dikenal. Kamu kenal aku gak gitu? ya. Nah, apalagi kita lihat dari satu pemahaman lagi dalam wajib sunnah muakkadnya. Afdhalul zikri fa'alam annahu. Ini dua-duanya. Anna iya hu iya. Berarti itu pengakuannya semua. Nah, iya kan?
Nahu. Tapi katakan di nahu tadi. Benar. Iya. Nah, Ternyata nyambung juga ke situ Buya ya. lah iya kan? Afdolnya seseorang, afdolnya orang mengingatku setelah mengenalku. Iya. Kalau nggak kenal mana lah ingat. Ya, anahu. Benar, benar. Subhanallah. Berarti si ana tadi dia mengenalkan hu. Iya. Fa'alam anahu. Ya kan? La ilaha illallah. Ketemu yang tadi kan? La jatuh menjadi aku, ilah Tuhan, la nyata, Allah adalah penampakan zat. Zat itu apa saja yang dibungkus oleh zat terlihat. Aku diperlihatkan zatku. Nah seperti itu. Ya kan? Nah, Buya, tadi Buya mengatakan pasti pemirsa juga ingin mengetahui bahwa tadi kan Buya berkata bahwa aku menelan semua nama. Betul, Nah itu seperti apa tuh, Ya, Buya? Aku menelan semua nama, ya. Bahkan semua kata. semua kata, Ya. bukan hanya nama. Orang, ya kita cerita orang ya, Ya. yang menyebut kata aku, dia harus melihat dia, nggak boleh dibawa. Ya, kamu hanya menyebut aku dengan menatap kepada dia. Dia adalah aku yang hakiki. Sementara na, di saat na itu menyebut aku, harus melihat kepada hu. Nahu. Jadi aku hanya memakai kamu untuk menyebut aku. Hanya memakai. Memakai. Berarti bisa nggak diartikan dengan meminjam? Enggak, memakai. Ya. Aku pakai engkau untuk menyebut namaku. Begitu. Jadi dia menelan semua kata. Makanya jangan kita di dunia ini memberikan perampasan terhadap hak mutlak Allah. Apa itu? Ini punyaku, ini milikku. Nah, itu enggak boleh. Oh, seperti itu. Kita khalifah zat yang untuk diperintahkan berkuasa, menguasai dan menjaga, bukan memiliki. Jadi tidak ada istilah kata ini milikku, ini punyaku. Betul sekali Buya, insya Allah. Nah, selama ini Tapi boleh loh menyebut itu, tapi si na tadi melihat kepada hu. hebat tuh. Iya. Kan dia punya makom di dalam. Betul, betul Kan sekali. sudah ada dua kan? Betul sekali. Nah, Betul sekali Buya. Nah ini yang selama ini kita belum pahami, apalagi mungkin di luar sana para jemaah ataupun para pemirsa di sana yang belum memahami seperti ini. Ternyata, nah, itu prosesnya seperti itu. Ya Allah subhanallah, perjalanannya ternyata tidak mudah Ustaz. Tidak mudah dan tidak gampang untuk menyebutkan nahu, Betul sekali. asmaul husna. Betul Ada sekali. proses yang memang harus kita ketahui. Betul sekali, karena di sini ternyata ada makom-makomnya juga. Nah, seperti itu. Subhanallah, insya Allah. Insya Allah. nah kita umpamanya membuktikan ya. Ini bukan sebuah kajian, tapi sebuah tadaburnya. Kita lihat pembuktian antara Al-Quran dengan Asmaul Husna ini. Kenapa tidak ditulis Asmaul Husna dalam Al-Quran? Iya benar. Nah, penghulu Al-Quran ini dilihat dari sisi falakiyahnya. Penghulunya itu adalah Bismillah. Bismillah dengan dikatakan dengan makom 19. Insya Allah. 19. Kalau Asmaul Husna berapa? 99. Kalau dikalikan berapa? 99. Dia Seperti apa Bu ya maksudnya itu? ketemu dua angka. 99. Ya, ketemu dari 81 dan 18 jumlahnya. 8118. Benar. Ini matematika harusnya. Ada juga ya. 819 189.
Nah, ini dia telapak tangan ini. Ejaan Arab ini 18, ini 81. Berarti zahir batin, Asmaul Husna. Oh begitu Buya, subhanallah. Ini tambah tercengang nih. Betul sekali. Karena tidak menyangka ya kan Pak Imam Betul sekali. ke sana. Ternyata Subhanallah. Asmaul Husna yang tidak tercatat di akhirat itu ternyata rupanya di sini semua. Di sini semua. Jadi benar untuk mengetahui makna itu semua adalah ke dalam Betul sekali. diri, bukan keluar diri. Jadi begitu Buya. Nah, inilah namanya ibadah. Seseorang yang beribadah kepada Allah, maka dia harus menjadi wujud ibadah. Seperti itu ya. Ya. Artinya Buya menjadi ibadah, tetapi harus menjadi wujud daripada ibadah itu sendiri. Betul. Apa wujudnya? Zahir batin. Zohir batin. Nah, di sini zahir batin siapa? Zahir batinnya aku. Kan gitu. Itulah Nah, kita buktikan di mana? Al-Qur'annya. Surat Toha 14. Inani anallah. Jadi hu Allah itu adalah anallah. Tapi Allahu, nah itu baru hu. Baru aku husna. Subhanallah, seperti itu. Nah, kalau kita sholat, benar kan harus yang dicapai, yang beribadah adalah inani anallah. Harus mencapai ke situ. Nah, ini kodratnya aftar. Aftar itu nur kasiyah alif terlihat. Ya. Kodratnya basmalah. Tapi yang bismillah badal. Jatuhnya wahid tunggal. Nah gitu. Ya, badal wahid tunggal, tidak aftar. Nah, karena dua-duanya nahu tadi berarti salah satu ketuhanan satu Tuhan. Nah, ketuhanan inilah yang mewakili semesta kepada yang sebenar-benar Tuhan, yaitu aku. Tuhan itu aku, maka dipanggil Allahu. Maka azan berupa Allahu, zikir mengingat berupa hu Allah. Nah, gitu. Jadi dipadukan la ilaha illallah fa'buduni. Fa'budu, bukan ma'buduni. Nah, kalau fa itu sudah mencapai hakikat wujud Yang fa tadi. iya. Tapi kalau ma'bud itu sifatnya adalah kehambaan. Nah, penyembahan. Jatuh kodratnya iman. Oh, seperti itu. Jadi ada perbedaan di sini. Iya. Ya. Nah. Ma'budu dan fa'budu. Beda. Jadi inani anallah, ya kan? Fa'buduni. Ya kan? Sembahlah aku. La ilaha illallah. Ya kan itu. Iqimis salatana li zikri. Jadi yang diingat adalah li zikri, wajib mengingatku. Ini wajib mengingat hu, asma tenggelam pada aku. Nah, karena ada perkara keakuan, perkara ketuhanan, maka ini dikatakan dalam keputusan tasawuf itu, aku ada dalam aku. Nah kan? Nah, aku di dalam aku, maka itulah dia. Dilihat seperti dia. Nah, dia ini sudah menjunjung ketuhanan. Tidak boleh menjadi pandangan umat. Berarti makna dari dia itu adalah ketuhanan. Ketuhanan. Nah, itulah manusia, khalifahnya Allah di muka bumi yang mengambil derajat ketuhanan. Tidak semua manusia ya Bu ya. Kodratnya semua sama. Oh. Nah gitu. Dia keturunkan ke dunia ini sebagai khalifahnya Allah. Pergi apa? Berkuasa. Di Al-An'am itu cukup jelas. Pergi memerintah, menjaga alam dan umat sekitar isinya.
Kalau ini tidak diterapkan, maka sebaliknya Dikuasai. dia turun ke dunia, dikuasai, diperintah. Nah, ini menyebabkan istilah kata saya, ini kata saya pribadi, ya. Nah, inilah yang dikatakan Tuhan jadi pembantu. Kalau dikuasai. Kalau dikuasai, Karena kodratnya sebenarnya harus menguasai. ya, karena alam ini adalah Al-Maidah. Dia melayani, dia hidangan. Tapi kenapa kok kita yang melayani? Nah, itu bagaimana, Bu? Karena keruntuhan dari nahu tadi. Seperti itu. Nah, sudah berpisah dengan keinsanan. Seharusnya tidak boleh berpisah. Ya, sekarang bagaimana kita bilang berpisah? Jasmani itu penglihatan rohani. Insya Allah. Kita harus melihat jasmani itu adalah rohani. Amruhu, ruh yang terlihat, ya kan? Amruhu, innama amruhu. Nah gitu. Jadi kalau kita di dalam tauhid mencari diri, ya kan, akan kehilangan diri. Dicari, setelah bertemu Kehilangan diri. Maka bertemulah sesuatu yang berdiri, yang bukan diri. Benar. Bukan diri. Yang Nah, bukan disitulah diri. ada ketuhanan tadi. Nah, seperti dalam sejarah tasyawuf, Muhammad kehilangan Tuhan, mencari puluhan tahun, bertemu sebuah besi besar, dan dia takut. Ada apa itu? Oh, ada wujud ini lain lagi. Bukankah aku ada yang ada? Kata Allah apa dalam firman? Itulah keringatmu yang dikumpulkan selama mencari aku. Dan seperti itu. Nah gitu. Jadi Buya, tidak gampang untuk mengetahui. Tanpa ilmu semuanya tidak bisa. Jadi begitu ya Dipakai. pemirsa. Subhanallah, bahwa di sini derajat iman itu wajib meningkat ke ilmu. Wajib. Ya. Karena yang saya waktu pertemuan kita kemarin tuh saya sudah sampaikan, orang yang tidak memahami 3 alif dalam Islam, ya, maka dia akan gugur di ketuhanan, gugur di iman, gugur di akal. Maka dia akan menjadi makhluk yang melata. 3 alif bukan a i u juga, ya kan? Nah, 3 ketuhanan, ya kan? 3 Nah, ketuhanan. asal diri adalah Tuhan. Nah, ini kajinya seperti apa? Nah kan? Awal agama adalah Tuhan. Ini awaluddin marifatullah. Nah, yang terakhir kembali Tuhan kepada Tuhan. Innalillahi. Innalillahi insyaallah. Nah, kembali kepada hu. Hu lenyap daripada dia. Dia adalah Tuhan pada semesta. Kan gitu? Iya. Nah, meskipun orang meninggal, rumput tetap hidup. Betul kan? Betul sekali itu. Pohon tetap hidup. Karena dia kembali pada semesta bagi diri seseorang. Kembali kepada semesta. Nah, inilah yang berkaitan dengan kodrat yang sebenarnya dalam diri kita. Kodrat sebenar-benarnya. Nah, ini yang dikatakan sebenar-benar diri. Nah, kalau kita lihat sebenar-benarnya diri, pastilah diri pembangkit semua diri. Apa yang pakai pembangkit semua diri? Dari tidak terlihat dan tidak terdengar menjadi terlihat. Dan terdengar. Dari terlihat maka kita melihat tingkahnya. Tingkah yang terlihat. Nah, ini dikatakan kodrat diam, ya, yang berasal dari kosong dan hening. Kalau kodrat diam berarti bukan berarti diam berhenti, tetapi diam bergerak. Nah, diam yang menyebabkan gerakan ada. Nah, gerakan ini tidak dikatakan hening karena ada yang berbicara. Nah, inilah antara kosong dengan hening tadi. Kesempurnaan aku yang diam telah nyata pada yang kosong dan terdengar suara pada yang sepi, yang hening. Nah, di situ yang dikatakan wujudullah itu.
Nah, itu yang dikatakan nah. Nah, sekarang kalau sudah nahu, ya sudah seperti ombak dengan lautnya, Ya Udah terpisahkan menyatu. tidak bisa. satu persatuan. Seperti meja dengan kayu. Betul nggak meja ini? Iya. Dikatakan meja dia kayu. Dia kayu dikatakan Dikatakan kayu dia meja. Tidak bisa Tidak bisa dipisahkan. Begitulah Tuhan dan ketuhanan. Nah, gitu itu nahunya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah, barakallah. Terima kasih sebelumnya Buya. Alhamdulillah kami mengucapkan banyak terima kasih atas apa-apa yang telah beliau sampaikan kepada kami semua. Dan mungkin di sini ada satu pertanyaan lagi Buya, izin mengenai tentang aku ini. Setelah terjawabnya semua, ternyata adalah satu persatuan di dalam Tuhan dan ketuhanannya Buya, seperti itu ya. Maka di situ ternyata adalah ada hayat dan hidup dan hayat itu Buya ya, atau ada yang hidup dan yang menghidupkan. Ya. Nah seperti itu, bagaimana prosesnya Buya? Nah, prosesnya seperti ini. Dalam syahadat itu ada Tuhan dan ada ketuhanan yang berawal dari aku. Nah, posisinya di dalam Tuhan ada Tuhan. Nah, ini bahasa tasawuf, bukan bahasa iman. Kenapa ada Tuhan? Ilahi itu ada pada ilaha. Ya. Ilahi batin sejati, hayat hidup. Ilaha batin murni sebagai kehidupan. Allah. Ilahi, ilaha itu bernama Allah. Makanya alif lam lam ha akan menerangkan mana aku af'al, mana ilaha itu asma, mana ilahi itu sifat. Ya kan? Ilahi itu sifat pada Nah. hayat. Jadi ilahi itu dikatakan Tuhan. Insya Allah. Nah, kalau kita ya dengar baik-baik. Kalau kita tidak sampai ke makom begini, iman-iman lain itu kan mengatakan Islam itu nggak ada Tuhannya. Betul. Karena dia melihat dari la ilah. Betul sekali. Tetapi setelah iman ini sekolah menjadi ilmu, la itu disembunyikan khusus untuk orang Islam, yang berarti kan hu. Iya. Lam adalah aras, ha, alif doma u berarti u, Iya Buya. la berarti hu. Betul sekali. Aku, ilah Tuhan, ilah nyata, asma Allah di berbentuk asma Allah. Ya. Nah, itu yang membuat orang yang menyaksikan syahadat itu pernyataan terhimpun ke diri dia seperti kaji, maka itu adalah ikrar. Subhanallah. Seperti itu Buya rupanya. Proses-proses berjalan. Berarti Pak Imam, di dalam kita beriman itu harus nyata, Betul sekali. mencapai ilmu. Betul sekali. Karena supaya tidak menjadi pertanyaan. Selama ini kan di iman Allah tidak nyata. Betul Ya kan? sekali. Rupanya Allah itu harus nyata. Betul sekali. Ya. Nah, ini kita lihat dari dua syahadat. Insya Allah. Syahadat tauhidin menerangkan iman. Nih loh tempat ilmu beriman. Ada umat, ada Tuhan. Ada dalam tauhidin, tajalli batinnya, ada Muhammad dalam wujud, ada Allah dalam zahir. Ya kan? Dan siapa yang menyaksikan yang tidak bernama Allah dan tidak bernama Muhammad, berarti tauhidun. Naik tauhidin ke tauhidun. Penyatuan Nah, berarti. Allahudun wal Muhammadun. Nah, kita lihat dalam syahadat Allahudun wa Muhammadun namanya, ya kan? Kita lihat kenapa hilang nama di situ. Asyhadu an la ilaha illallah, ya kan? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Ternyata Muhammadun abduhu, ya, pengabdianku. Dia mengabdi berwujud kepada Muhammad. Kan gitu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Ya kan? Nah, itu kita lihat. Yang kedua, pembuktian setiap penyebutan Muhammad itu adalah pekerjaan Allah yang diwujudkan. Contoh, sallallahu alaihi wasallam. Itu kan perbuatan Tuhan yang diwujudkan. Kenapa dipakai kepada Muhammad? Gitu. Kenapa? Ya kan? Sallallahu alaihi wasallam. Kurang jelas lagi. Aku nyatakan dengan keakuan kuna. Apa aku nyatakan lagi? Ya kan? Syaidina. Bayangkan. Nah, Allahu, sungguhnya aku, Allah itu aku, huma yang nyata, syaidina yang sesungguhnya, syaidina, nah tadi Muhammad. Jadi jangan menempatkan Muhammad ke alam lain. Sudah ada pada Allahu alam. Mulai dari sekecil-kecil makhluk sampai sebesar-besarnya Tuhan adalah wujudi. Manusia itu adalah kebangkitan Tuhan. Nah gitu. Jadi mungkin sampai di situlah yang harus kita pahami dulu. Insyaallah, alhamdulillah, barakallah, ternyata seperti itu proses-proses perjalanan ketuhanannya itu seperti itu. Artinya inilah yang dikatakan mencari diri, kehilangan diri. Karena sudah menjadi sesuatu yang berdiri. Betul sekali. Insyaallah, alhamdulillah, alhamdulillah, barakallah. Tapi di sini mungkin tidak semudah itu. Karena kenapa? Tidak ada seorang pun yang bisa mencairkan seperti kalau terkecuali adalah tingkatan-tingkatan seperti beliau ini adalah. Nah, berarti carilah ahli diri. Nah, itu jawabannya. Betul sekali. Karena hanya ahli diri yang bisa menjawab diri. Betul sekali. Seperti itu ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi itu tadi. Insyaallah. Baik Bu ya. Pemirsa, apa yang selama ini menjadi pertanyaan besar di kalangan umat terjawab sudah. Bahwa aku dalam aku nyatalah ada Dia. Insya Allah mencari diri maka akan kehilangan diri karena sudah bertemu sesuatu yang berdiri, maka carilah ahli diri. Insya Allah sebelum akhir daripada channel YouTube ini kita mendengarkan dulu pesan dan pesan daripada Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Al-Khalidi ingin menyampaikan pesan dan kesan buat pemirsa semuanya. Insya Allah, silakan Buya. Oh iya, insya Allah. Jadi yang dikatakan bertuhan adalah ada pernyataan Tuhan di dirinya. Ya. Nah, pernyataan Tuhan pada diri itu adalah meyakinkan Tuhan. Daripada belajar yakin kepada Tuhan, lebih bagus meyakinkan Tuhan dengan pernyataan ketuhanan pada diri. Dengan lain kalam, disinilah kita melihat zahirku, rupa-rupaku, dan nyawaku semata-mata adalah Dia. Nah seperti itu. Jadi tidak ada lagi pengambilan hak. Karena begini, besarnya rasa keumatan di diri kita itu akan meruntuhkan tauhid, karena kita harus membuat besarnya rasa ketuhanan daripada keumatan. Ya kan? Nah seperti azan tadi, yang manggil Allahu, yang dipanggil Hu Allah. Makanya yang datang itu adalah Hu Allah, yang mengaku Allah, yang memanggil Allahu Allah. Nah kalau ini dicampurkan,
maka susah mencarinya. Kecuali telah datang kesadaranmu untuk menyatakan wujud Tuhan. Lagi-lagi kesadaran. Kesadaran. Subhanallah. Kesadaran itu penting, Ustaz. Penting. Sadar. Artinya bertuhan itu sama dengan berkesadaran. Seperti Insya itu, insya Allah. Allah. Terima kasih Baik, Buya insya Allah. atas mujakarohnya. Amin. Semakin dalam wawasan yang kami dapatkan, insya Allah. Baik pemirsa, akhir sudah mujakarah bersama Mursid. Banyak sudah yang pemirsa dapatkan, juga yang kita dapatkan ya Pak Imam. Betul sekali. Insya Allah bahwa antara Tuhan dan ketuhanan adalah kesadaran. Insya Allah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu. Insya Allah. Terima kasih Buya. Insya Terima Allah. kasih Pak Imam. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah kita akan bertemu kembali. Kita tutup akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi